Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai barisan dan deret. Kemarin kan aritmatika sudah. Sekarang kita lanjut barisan dan deret geometri bersama saya, Ibu Yuli Mulyana. Oke. Kemarin kalian kan sudah pernah belajar ini di SMP. Ibu harap kalian masih ingat ya. Nanti kita akan lebih terfokus kepada pengaplikasian dari barisan geometri. Barisan geometri itu adalah barisan yang sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan dengan suku sebelumnya terhadap suatu konstanta. Nah, konstantanya ini disebut dengan R atau rasio. Kalau di aritmatika kemarin itu kan ada beda ya, bedanya ditambah. Kalau geometri itu dikali. Masih sama U1, U2, U3 sampai UN, akan tetapi untuk ke rasionya bukan U2 dikurangi U1 tapi U2 per U1 atau U10 per U9. Jadi rumus umumnya adalah UN per UN min 1. Rumus umum untuk UN-nya adalah A dikali R pangkat N min 1. Dengan A-nya itu adalah bilangan pertama, suku pertama atau U1, R-nya rasio, N-nya adalah suku yang ditanyakan. Nah, ini kuadrat dari setiap suku barisan geometri itu sama dengan hasil kali suku sebelumnya dan suku sesudah suku tersebut. Nanti kita akan lebih itu belajar di contoh soal ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal dulu. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-N dari barisan geometri berikut 9, 3, 1, 1 per 3, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan di barisan bilangan ini. 9 ke 3 itu kan dibagi 3 atau dikali dengan 1 per 3. Nah, untuk A-nya kita tulis 9 atau suku pertama, R-nya U2 per U1 berarti 3 per 9. Hasilnya adalah 1 per 3 ya. N-nya ada 8, itu yang ditanyakan. Maka kita cari suku ke-8-nya menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. U8 sama dengan 9 dikali 1 per 3 pangkat 8 dikurangi 1. Hasilnya adalah 243. Mudah ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan UN-nya. UN untuk rumus umumnya ya. Kita masukkan bentuk umum dari geometri yaitu A kali R pangkat N min 1 dengan A-nya 9, R-nya 1 per 3, N-nya tetap. Maka kita peroleh 3 pangkat 3 min N. Itu rumus umumnya. Kemudian dalam geometri kita juga belajar mengenai sisipan. Sama seperti di aritmatika kemarin, akan tetapi rumusnya yang sedikit berbeda ya. Bisa kalian lihat ada rumus untuk banyaknya suku sesudah disisipi atau N aksen. N aksen rumusnya N ditambah N min 1 kali K. K-nya itu jumlah suku baru yang disisipkan. Kemudian untuk rasio baru atau R aksennya itu nanti kalian menggunakan pakai akar ya. Akar dari akar K plus 1 dari UN per UN plus 1. Oke, atau akar K plus 1 dari R. Nah, ini contoh soalnya. Di antara 2 dan 162 disisipi 3 buah bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Ditanyakan rasio barisan geometri baru dan suku ke N barisan geometri baru. Kita tulis apa yang diketahui. A-nya 2, UN-nya 162, K-nya sama dengan 3. Maka R-nya seperti rumus yang di awal tadi 162 atau UN-nya dibagi dengan A 2, hasilnya adalah 81. Itu R lama, rasio yang barisan lama. Sekarang R baru atau R aksen itu kan kita pakai akar ya. K-nya itu kita masukkan 3, R-nya kita masukkan 81, maka kita peroleh hasilnya 3. Banyaknya suku barisan geometri baru untuk N aksennya kita cari juga ya, ada 5. Ini tak perlu kalian hitung dengan rumus, kalian
cuma tadi punya 2 buah bilangan, disisipi 3, so otomatis barisannya ada 5. Suku ke N barisan geometri baru atau U5-nya adalah kita masukkan A kali R aksen pangkat N min 1. Ini pakai R yang baru ya. R yang baru kan 3 tadi. Hasilnya 162. Begitu. Udah ya. Nah, sekarang suku tengah. Suku tengah pada barisan geometri juga bisa dicari dengan rumus. Sama seperti di aritmatika kemarin. Kalau di geometri rumusnya UT sama dengan akar dari A kali UN. Dengan T-nya itu N plus 1 per 2. Atau UT kuadratnya sama dengan A kali UN. Ini yang dari akar tadi ya. Contoh soalnya, tentukan N agar barisan N plus 1, N min 3 membentuk barisan geometri. Berarti N-nya itu kan suku tengahnya ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan prinsip suku tengah. Sebenarnya ini bisa dikerjakan juga dengan cara lain, tapi kita coba gunakan dengan prinsip suku tengah ya. UT kuadrat sama dengan A kali UN. Kita teruskan UT kuadratnya N kuadrat dan seterusnya menghasilkan N-nya negatif 3 per 2. Jelas ya? Mudah. Untuk deret geometri itu ada 2 ya, ada yang berhingga atau bisa diketahui berapa nilainya N, dan ada yang tak hingga. Contohnya kalau bola memantul, nanti itu kita bahas. Sekarang kita bahas yang berhingga dulu. Untuk deret geometri berhingga itu ada rumus SN-nya, jumlah ya. Jumlahnya itu adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk R-nya kurang dari 1. Kurang dari 1 di sini misalnya setengah itu juga masuk ke kurang dari 1. Kalau untuk yang lebih dari 1, maka kita balik R dengan satunya. Berarti SN-nya adalah A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, untuk deret geometri contoh soalnya ini ya, kita diminta untuk menghitung jumlah 7 suku pertama dari deret geometri negatif 2 tambah 1 tambah min setengah tambah seperempat tambah titik-titik. Nah, ingat kalian di sini harus teliti dan hati-hati jika ada tanda negatif. Kita tulis A-nya sama dengan negatif 2, R-nya tahu kan dari mana asalnya negatif 1 per 2? Ya, dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. Hati-hati dengan negatif ya. Karena R-nya kurang dari 1, min setengah kan kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang atas tadi. Berarti yang 1 min R. Iya, betul. Berarti SN-nya kita tulis, kita masukkan A, kita masukkan R, kita masukkan N, maka akan menghasilkan ini ya, sudah negatif 43 per berapa tadi itu. Kita lanjutkan lagi. Kita ke deret geometri yang tak berhingga, yang tadi Ibu sudah sempat singgung. Contohnya kalian memantulkan bola. Bola itu kan akhirnya akan berhenti ya. Nah, itu membentuk deret geometri tak berhingga. Suatu deret geometri dengan banyak unsur atau suku-suku tak hingga. Bentuk umumnya U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya. Jadi UN masih lanjut, terus itu tak berhingga. Kemudian rumusnya ini malah lebih mudah daripada yang berhingga tadi, karena kita tidak perlu memangkatkan dengan N, karena N-nya kan tidak diketahui. Ini ada 2, ini yang sering dipakai. Yang pertama, kalian perhatikan rumusnya A per 1 min R. Satunya itu, R-nya itu berada di rentang negatif 1 sampai 1 dengan A-nya tidak boleh 0. Kemudian akan menghasilkan tak hingga jika R-nya kurang dari sama dengan negatif 1 atau lebih dari sama dengan negatif, lebih dari sama dengan 1. Dengan A-nya tidak boleh 0. Contohnya, sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Setiap kali sesudah jatuh mengenai lantai, bola dipantulkan lagi dan mencapai ketinggian 2/5 kali dari tinggi sebelumnya. Hitunglah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti. Seperti biasa, tulis dulu apa yang diketahui. Karena bola memantul terus-menerus sampai berhenti, berarti ini kan masuk deret geometri tak hingga ya. Suku pertamanya adalah pantulan pertama, bukan ketinggian bola jatuh pada awal. Nah, ini diingat.
UN-nya sama dengan A sama dengan 4 kali 2/5 sama dengan 8/5, R-nya 2/5, betul. Maka S-nya atau jumlah deret tak hingganya itu menghasilkan 8/3 menggunakan rumus yang atas ya. Panjang lintasannya, nah ini bisa dicari juga. Kita hitung berapa ketinggian bola jatuh ditambah 2 kali deret tak berhingganya. Itu kan 2 kali ya. Maka panjang lintasannya adalah 9